Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati saudara moderator, hadirin hadirat para peserta fokus grup diskusi yang telah berhadir. Ini diberitahu ini sesi terakhir dari acara mulai pagi tadi. Ya tentu sudah banyak masukan yang didapat untuk fokus grup ini. Saya menulis artikel ini apalah dalam bentuk PowerPoint yang itu ada 20 slide. Tapi ini tidak terlalu penting isi dari slide ini karena saya yakin dari tadi pagi kita sudah bahas. Jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin hanya pengulangan saja. Jadi secara ringkas saya ingin sampaikan pertama sekali Undang-Undang 11 2006 dengan Undang-Undang 44 99 itu memberikan otonomi khusus dan keistimewaan kepada Aceh. Ini dua undang-undang ini. Tapi apa beda otonomi khusus dengan pelaksanaan syariat Islam itu tidak jelas. Jadi baik Undang-Undang 44 ataupun Undang-Undang 11 itu tidak membedakannya secara jelas. Sehingga kalau kita mau, kita harus cari apa beda pelaksanaan syariat Islam dan apa beda otonomi khusus Aceh. Jadi karena ini tidak jelas, saya menyimpulkan dari bahan-bahan yang ada bahwa sampai batas tertentu pelaksanaan syariat Islam dan pelaksanaan otonomi khusus itu tumpang tindih. Itu tidak bisa dibedakan dengan ketat. Secara sederhana, apa yang menjadi tugas pelaksanaan syariat Islam dan juga otonomi khusus itu bisa dibagi dua. Ada yang menjadi tugas pemerintah dan ada yang bukan tugas pemerintah. Yang tugas pemerintah itu ada kewajiban melaksanakan syariat Islam di Aceh. Ini ada ya, ada bagian yang betul-betul untuk dilaksanakan oleh pemerintah dan ada bagian yang menjadi hukum positif. Nah, apakah ini pembagian ini kita beri nama pelaksanaan syariat Islam atau kita beri nama pelaksanaan otonomi khusus? Saya rasa terserah kepada kita, kedua-duanya boleh. Kita hanya mencari argumen saja untuk itu, tapi kedua-duanya boleh. Ini yang hal yang pertama sekali. Tugas pemerintah itu ada beberapa buah. Ya, coba berikutnya. Ya, ini ada ya, ini pemberian pelayanan yang berikutnya. Ini 4 ini kalau tadi ya. Ini urusan wajib yang menjadi kewenangan. Urusan yang wajib yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh. Ya, ini ada 5. Ya, ada 5 di sini. Ini disebutkan di pasal 16 ayat 2. Penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh. Ya. Jadi di sini peran ulama ini kebijakan pemerintah. Jadi bukan untuk masyarakat sebetulnya. Jadi MPU diberi kewenangan untuk ikut bersama-sama pemerintah menentukan kebijakan pemerintah. Jadi bukan mengurusi apa yang ada di tengah masyarakat saja. Ini sebetulnya. Kemudian penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji ini tentu sangat
khusus sifatnya. Ini tugas pemerintah dalam pelaksanaan syariat Islam. Rinciannya masih ada beberapa yang lain lagi. Ini umpamanya di sini syariat Islam yang dilaksanakan itu meliputi akidah, syariah dan akhlak. Jadi ini kemudian syariat Islam, syariat dalam ayat 1 dirinci lagi, meliputi ibadah, ahwal syakhsiyah, muamalah, jinayah, qada, tarbiyah, dakwah, syiar dan pembelaan Islam. Saya merasa ketentuan ayat 1 dengan ayat 2 ini tidak sinkron, tapi inilah bunyi undang-undang. Jadi di atas itu ada akidah, syariah dan akhlak. Tapi ketika diperinci, di situ ada tarbiyah, kemudian di situ ada ahwal syakhsiyah, di sini ada jinayah, dan kemudian ada lagi pembelaan Islam. Ini bagaimana memasukkan yang ayat 2 ke dalam ayat 1. Ini saya merasa kesukaran, tapi inilah bunyi undang-undang. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Kanun Aceh. Ini tugas pemerintah. Adapun tugas Mahkamah Syariah berikutnya, ya, ini berikutnya. Ini adapun tugas Mahkamah Syariah atau hukum positif di Aceh itu bidangnya cuma 3. Bidang ahwal syakhsiyah, hukum keluarga, perdata harta bendaan, muamalah, dan pidana atau jinayah. Dalam bidang ini tidak masuk ibadah. Jadi ibadah itu tidak menjadi kewenangan Mahkamah Syariah, dan saya rasa itu logis, ya, itu logis. Jadi ibadah itu menjadi kewenangan pemerintah untuk mengaturnya. Jadi bukan kewenangan Mahkamah Syariah. Jadi tidak ada sengketa ibadah yang bisa dibawa ke Mahkamah Syariah. Yang ada itu ketertiban umum masuk ke dalam jinayah, atau sengketa milik atau yang lain masuk ke dalam perdata ke harta bendaan. Ini yang saya pahami. Jadi dari hal ini Kanun 11/2002 itu mengatur akidah, ibadah, dan syiar Islam. Kalau judul ini kita perhatikan, akidah, ibadah, dan syiar, ini tentu tidak masuk ke dalam kewenangan Mahkamah Syariah. Jadi bukan merupakan sengketa antar warga yang penyelesaiannya ada di Mahkamah Syariah. Tapi masalah ini bisa kita sebut sebagai kegiatan-kegiatan yang perlu difasilitasi oleh pemerintah. Jadi ini pemahamannya. Jadi kalau kita ingin melakukan revisi kepada Kanun 11/2002, ini perlu kita jelaskan kemana arahnya. Apakah saya rasa arah yang tepat itu apa fasilitas-fasilitas yang perlu diberikan oleh pemerintah dalam rangka pengamalan akidah, ibadah, dan syiar Islam. Nah ini. Adapun kalau umpamanya kita mau memberikan sanksi, ya, kita ingin memberikan sanksi, memberikan ukubah, memberikan hukuman, maka itu mesti berkaitan dengan ketertiban umum, karena itu yang masuk jinayah. Tapi kalau umpamanya tidak ada ketertiban umumnya, itu saya merasa ya, kecuali kita punya argumen bahwa itu masuk ke dalam jinayah. Tapi kalau tidak masuk ke dalam jinayah, itu tidak mengganggu ketertiban umum, jadi saya merasa ada kesukaran. Lalu kalau begitu, apakah di dalam kanun ini tidak boleh ada ukubah? Ada, boleh ada ukubah. Tapi prinsipnya kanun ini tidak mengatur ukubah. Utamanya bukan mengatur ukubah, tetapi mengatur bagaimana penyediaan fasilitas. Ini hal lain yang menurut saya perlu dipertimbangkan.
Kemudian terakhir, bagaimanapun masalah akidah, masalah ibadah, sekiranya berkaitan dengan individu, maka itu adalah pilihan. Kita tidak bisa memaksa orang untuk mengikuti aliran akidah tertentu kalau dia tidak percaya. Bahkan untuk masuk Islam pun tidak boleh ada paksaan. Itu harus ada lapangan. Begitu juga ibadah. Kalau dia memilih masuk neraka dengan sadar atau baik dengan tidak sadar, dia tidak mau beribadah, ya kita tidak bisa paksa. Tidak mungkin dia kita paksa. Kita bisa memaksa dia ketika ada di depan kita. Kita boleh maunya menjaga dia puasa ketika bersama-sama dengan kita. Tapi begitu dia masuk kamar mandi, dia minum, ya siapa yang bisa menjaganya? Lalu habis itu dia masih berpuasa sampai sore. Dia membohongi dirinya, membohongi Tuhan, ya itu urusan dia. Nah, jadi kita tidak bisa memaksa mereka dalam masalah ini. Jadi aturan-aturan kita ya seperti yang ada di Kanun 11/2002. Kalau saya rasa pada bidang ibadah akidah dan sikar itu lebih banyak mengarah kepada ketentuan umum. Pada salat Jumat umpamanya, dia tidak salat Jumat itu berada di tempat umum. Jadi dia mengganggu orang. Jadi umpamanya kasarnya orang salat Jumat, dia duduk-duduk di tangga masjid, dan itu mengganggu. Tapi kalau umpamanya dia ada di rumahnya, dia kunci pintu tidak keluar selama masa salat Jumat, kita tidak bisa menutup pintu mencari dia, memaksa dia untuk mengerjakan salat Jumat. Nah, jadi saya rasa tidak ada perintah dalam agama yang seperti itu. Termasuk umpamanya juga salat Jumat. Ini umpamanya hal lain yang masyarakat itu merebak. Ya. Ini berjualan ketika bulan Ramadan, berjualan makanan. Jadi ini berjualan makanan yang tidak boleh pada bulan Ramadan itu sebetulnya makanan yang bagaimana? Ya. Jadi menjual air aqua ini di toko-toko ini masuk menjual makanan tidak, menjual minuman tidak, atau hanya menjual teh panas saja yang kita anggap menjual makanan. Tapi kalau menjual teh botol itu bukan menjual makanan. Kalau dia menjual goreng pisang itu menjual makanan, tapi menjual roti kaleng atau biskuit dalam kardus itu tidak menjual makanan. Ini juga perlu kita perhatikan betul. Sehingga ada daerah umpamanya orang pulang salat Jumat tidak boleh membeli bukaan puasa karena baru boleh berjualan itu sudah asal. Nah, jadi hal seperti ini apakah memudahkan kita atau menyusahkan kita? Nah, di pedesaan itu masyarakat dia pulang salat Jumat biasanya belanja, lalu dia pulang ke rumahnya karena dia salat Jumatnya kadang-kadang jauh. Nah, tapi kalau dia tidak boleh berjualan, nah ini bagaimana sebetulnya? Jadi apa sebetulnya dalam seperti itu yang kita harapkan dari kanun ini? Kemudian juga orang musafir di terminal pun tidak boleh berjualan makanan. Jadi ini juga saya rasa menyusahkan para musafir. Ya musafir itu boleh tidak berpuasa. Oh akan ada penduduk yang tidak musafir, ada orang mukim yang akan datang ke terminal makan di sana. Ya kalau dia mau makan itu kan di rumahnya pun bisa. Karena umpamanya kita mempersusah musafir sehingga di di terminal pun tidak ada orang berjualan. Nah, jadi hal-hal seperti ini perlu kita perhatikan sehingga Islam itu rahmatan lil alamin, sebagai agama yang lapang yang tidak memaksa orang dalam beribadah dan berakidah. Ini betul-betul bisa terlihat di daerah Aceh kita ini. Jadi beribadah ini dengan kesadaran, bukan dengan pemaksaan. Oh banyak sekali malu kita, orang azan maghrib restoran tidak tutup, warung kopi tidak tutup. Saya rasa masalah itu jalan keluarnya bukan hanya pada kanun jenayah, bukan pada hukum,
tapi itu masalah pendidikan, masalah kesadaran, masalah budaya, masalah adat. Jadi kalau dengan kita paksa dengan hukum, saya khawatir polisi, Satpol PP itu tidak akan pernah sanggup mengawasinya, tidak akan pernah sanggup. Karena makin ketat kita mengawasi, biasanya orang pun akan makin pintar mencari celah. Jadi pada akhir-akhirnya ibadah itu menjadi terdorong karena takut kepada pengawasan, bukan karena kesadaran untuk melaksanakannya. Nah, jadi dalam kaitan dengan Kanun 11/2002 mengenai akidah, ibadah, dan syiar, barangkali demikian yang saya sampaikan. Dan perlu kita juga ingat, ya, jadi kalau kita melakukan revisi, ini sudah ada Kanun 8/2014 tentang pokok-pokok syariat Islam, yang di sana juga sudah diatur beberapa hal mengenai akidah dan juga mengenai ibadah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.